Shalom semua, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, kalau kita bisa duduk untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah setia tinggal dalam penyertaan Tuhan. Saudara, untuk tinggal dalam penyertaan Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Ya kan, saudara? Untuk kita hidup dalam penyertaan Tuhan itu ada banyak pergulatan, ada banyak tantangan, ada banyak, saudara, resiko-resiko bahkan. Tetapi ketika kita menjadi pribadi yang memutuskan untuk tetap memilih Tuhan, maka Tuhan akan menjamin penyertaannya sempurna atas kita. Amin. Ya, kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan 6. Yesaya 7 ayat pertama sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Husia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan, serta seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer Yasub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezim dengan Aram dan anak Remalia. 5. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tebel sebagai raja di tengah-tengahnya. Saudara, ini peristiwa bagaimana pada satu ketika Raja Ahaz sedang terkepung dengan berbagai raja-raja. Saudara terkasih, pada saat Raja Ahaz ini mengalami sebuah kepungan dari beberapa kerajaan, saudara, dia mulai mengalami sebuah ketakutan. Bahkan dikatakan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada banyak orang yang berkata, masuk nanti ke tahun 2025 banyak ketakutan. Saudara terkasih, Ahab ini menceritakan seorang raja yang seringkali tidak taat dengan Tuhan, berjalan dengan maunya, berjalan dengan keliarannya, berjalan dengan pemberontakannya, saudara ya. Padahal saudara, Raja Ahaz ini juga keturunan Daud. Artinya keturunan orang yang sangat takut akan Tuhan dan dicintai Tuhan. Nah saudara terkasih, ketika Ahaz ini mulai takut, saudara, Tuhan berfirman lewat Yesaya untuk bicara kepada Ahaz supaya Ahaz itu jangan takut. Ayat tempat dikatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Saudara terkasih, artinya Tuhan melihat Ahaz, dia berinisiatif untuk menolong saudara Ahaz melalui Nabi Yesaya bernubuat menyampaikan sebuah pesan Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 5 sampai 8, bagaimana Ahaz ini lebih memilih untuk mencari pertolongan Raja Asyur. Di mana Raja Asyur ini terkenal sebuah kehebatannya luar biasa, peperangan yang selalu mengalami kemenangan. Singkat cerita saudara, di dalam 2 Raja-Raja 16, kita akan baca di ayat yang ke-7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah selamatkan aku. Saudara terkasih, sampai Ahaz ini harus mencari pertolongan kepada orang lain, kepada manusia. Sedangkan melalui Yesaya, Tuhan itu menawarkan sebuah pertolongan. Saudara, ini menggambarkan
perjalanan di tahun 2025 yang seringkali anak-anak Tuhan tidak teguh dengan imannya. Ketika digoncang dengan tekanan, masalah, keadaan, problem, saudara, dan mengeluarkan reaksi-reaksi yang begitu penuh dengan ketakutan, kegoncangan, sehingga mudah untuk mencari pertolongan kepada manusia. Lebih mendengarkan apa yang dunia katakan daripada harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, waktu Tuhan berikan tema ini, setia tinggal dalam penyertaan Tuhan. Saudara, tidak banyak orang yang mau berjalan bersama Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa saudara? Kenapa orang tidak mau tinggal bersama Tuhan? Tidak mau tinggal dalam penyertaan Tuhan. Menurut saudara kenapa? Halo? Kenapa? Tidak bisa bebas, mantap. Apalagi? Tidak bisa kompromi. Ya, saudara, banyak aturannya. Bahkan saudara, ketika kita dalam penyertaan Tuhan itu, seperti hidup ini selalu diawasi 24 jam. Ya apa ya saudara? Ya. Rasanya nggak bisa bebas, nggak bisa enjoy, ada aja aturan-aturan. Sama seperti gini saudara, kalau orang memang habitnya itu jorok, saudara, suruh bersih, waduh stres. Betul nggak betul saudara? Padahal bersih itu kan enak saudara ya. Bayangin kalau saudara punya rumah berantakan, kamar berantakan, lemari abut-abutan saudara ya. Mau pilih baju bingung yang mana, waduh acak. Saudara kalau sudah kamarnya sudah berantakan, pasti hidupnya juga ruwet saudara. Itu tidak bisa dipungkiri saudara. Saudara terkasih, kenapa orang tidak suka dalam disiplin Tuhan? Kenapa orang tidak suka dalam penyertaan Tuhan? Padahal saudara kalau dalam pernyataan Tuhan itu selalu ada jaminan. Sekalipun itu tidak mudah. Ya, karena kenapa? Ketika kita berjalan bersama Tuhan, itu ada banyak hal yang membuat mau tidak mau saudara ya, daging kita ini mengalami yang namanya harus mengalami kematian, penundukan diri dan semuanya. Dan ketika Ahaz ini saudara bicara kepada Yesaya, menyampaikan satu pesan Tuhan bahwa engkau tidak perlu takut, ya, teguhkan hatimu, tinggallah tenang, teguhkan hatimu. Berarti saudara, kalau sampai Tuhan berkata teguhkanlah hatimu, berarti sempat goyah. Bahkan dikatakan tinggal tenang, berarti sedang berkecampuk, bergejolak saudara. Kalau kita mau jujur, hati kita ini sering nggak bergejolak? Mana lebih banyak tenang atau bergejolak? Ya. Ini orang jujur semua di sini ya. Oh saya enggak kok Bu, saya mah tenang-tenang aja, enjoy. Bukan tenang karena rohmu sudah mati. Karena nuranimu sudah mati, kenapa? Karena kebebalanmu. Karena ketidakpedulianmu akan suara Tuhan. Saudara, orang itu beda-beda tipis loh. Dengan orang yang tenang karena Tuhan, dengan tenang karena memang bebal. Kira-kira banyak mana saudara, tenang karena bebal atau tenang karena Tuhan? Oh, selalu jujur, luar biasa. Tapi kalau face to face jujur enggak ya? Saudara terkasih, yuk sebelum kita mau masuki tahun depan, kita mau membereskan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup kita yang compang-camping, hati kita yang liar kemanapun, bahkan orang-orang yang tidak menyukai ibadah, saudara ya. Sejujurnya Bu, saya tuh enggak senang ibadah, tapi ya karena saya ini dibilang takut akan Tuhan, ya gimana nanti kalau enggak ibadah enggak diberkati. Kalau enggak ibadah nanti katanya enggak anak Tuhan, ya udahlah ibadah. Terlepas saya di gereja cuma lolo. Orang lain nyembah, kita cuma bengong. Minimal ya mulutnya komat kamit, supaya dilihat orang saya menyembah. Saudara terkasih, mari kita mau
benahin semuanya dan kita mau membuang semua selubung-selubung yang sudah menutupi, memanipulasi jiwa kita. Sehingga kita nggak pernah sadar keadaan-keadaan yang sesungguhnya yang sedang terjadi di dalam kita. Saudara terkasih, seringkali manusia itu lupa bahwa ada hal yang seringkali harus kita bereskan di dalam jiwa kita. Orang hanya terobsesi, hanya berpatokan yang penting nih ya, gue gak nyakitin orang, gak nyalain orang, gue tetap takut Tuhan, ya gue tetap ibadah, pelayanan, terlepas nih. Hati gak beres-beres amat, udahlah. Manusia juga manusia normal, masih nginjek bumi, oke lah, gak usah terlalu ekstrim. Saudara, pada saat kau punya prinsip seperti itu, sebetulnya engkau sudah kehilangan Tuhan. Dan apapun firman Tuhan yang sedang datang dalam kehidupanmu, semuanya gak akan jadi benih yang menghidupkan di dalam rohmu. Karena apa? Di dalam nuranimu yang paling dalam, engkau itu meremehkan firman, meremehkan Tuhan. Ada orang yang memang hatinya suka cari Tuhan, suka beribadah, kalau gak ibadah gelisah. Saudara, ini pun juga masih bisa dipilah-pilah loh. Kenapa ketika enggak ibadah gelisah? Ya takut Bu, nanti kenapa-kenapa lagi Bu. Jadi motivasinya apa? Cuma apa? Supaya apa? Saudara, dilindungi Tuhan. Supaya Tuhan tahu nih, saya beribadah loh Tuhan. Jangan kenapa-kenapain saya. Tapi hatinya tidak murni mengasihi Tuhan. Kalau mau ngomong jujur ya, orang yang datang beribadah dan murni karena dia mengasihi Tuhan, itu sangat minim sekali di akhir zaman. Ya Pak ya saudara. Mari Tuhan, mari malam hari ini kita belajar nih. Membongkar semua selubung yang di jiwa kita. Jangan jadi orang yang tidak pernah tahu diri, tidak bersyukur. Ada satu lagu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Saudara, kalau kita renungkan, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu sangat berarti dalam kita? Mari saudara, sejujurnya saya masih banyak ini melihat orang yang penuh dengan selubung dan tidak menyadari keberadaannya. Dia sudah kehilangan Tuhan sekian lama, bahkan dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah itu seperti apa sebetulnya. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang mau kita ini bergaul. Tuhan mau kita bergaul dengan pribadinya, kenal dengan dia dan berjalan bersama dia dan mengalami pribadinya. Saudara, gampangnya gini, kalau kita punya anak ya, seberapa anak kita itu kenal dengan pribadi kita. Seberapa dia paham dengan kita, seberapa dia intim dengan kita. Kalau kita punya anak 3, apalagi punya anak 2, apalagi punya anak 1, enggak sama sekali. Anakmu gimana? Enggak tahu. Enggak pernah ngobrol sama dia? Enggak. Kami berjarak. Loh kan sudah COVID-nya habis, tapi serasa masih COVID. Bayangin, kalau dalam keluarga aja, kok gak bisa bergaul di dalam keluargamu. Apalagi kalau anaknya cuma 1 loh saudara, 1 loh ya, gak ada lagi loh. Terus gak pernah kau bergaul dengan dia, gak pernah ngobrol, gak pernah hati ke hati. Terus gimana kau bisa bilang kau kenal dan ngalamin Tuhan? Orang yang di depanmu aja, orang yang serumah dengan engkau aja, kau gak pernah bergaul dengan dia. Kau gak pernah bisa menjamah hatinya.
Saudara, antara kita dengan Tuhan itu, kita harus sadar bagaimana kita dengan orang-orang di dalam sekeliling keluarga kita. Dan itu harus ada sebuah hubungan, harus ada chemistry, harus ada kasih yang terus saling dibangun. Bahkan ada cinta. Dengan begitu kita bisa merasakan dan bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Karena apa? Kita sudah melakukannya dengan orang-orang yang di dalam kita, bersama kita. Terutama suami istri. Saudara, kita nggak akan pernah bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita dengan pasangan kita aja nggak punya chemistry. Itu cuma hubungan kepalsuan. Kok nggak ada yang amin? Ya gimana ya Bu? Kami itu rasanya sudah berusaha, tapi rasanya semakin mau dekat semakin enak Bu. Mari, Tuhan kita bukan Tuhan agama, tapi Tuhan yang mau kita punya pengenalan, keintiman, bahkan penyatuan. Mari saudara, belajar dalam kehidupan kita itu setiap hari ibadah. Bagaimana cara kita setiap hari ibadah? Ibadah bukan bicara di gereja saja. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita ada. Kita ini adalah pribadi yang membawa nuansa ibadah. Salah satunya adalah bergaul, melepaskan keintiman, kebenaran, kasih Tuhan. Saudara, kenapa orang itu tidak mau berisiko berjalan bersama Tuhan? Karena bersama Tuhan, sekali lagi kita tidak bisa kompromi. Saya beberapa hari ini duduk diam dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan di akhir tahun ini. Saudara, seringkali bahkan beberapa minggu ini ya, saya hampir seringkali itu tidak tidur. Karena setiap kali mau tidur, saudara, Tuhan datang ngobrol, Tuhan datang ngobrol. Dan saudara terkasih, ya puji Tuhannya gini saudara. Saya tidak merasa aduh Tuhan jam tidurnya jadi berkurang. Enggak. Justru ketika Tuhan itu ngobrol dengan saya ini akan semakin mengerti bahwa seberapa perjalanan saya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ini mengerti yang namanya bergaul karib, bergaul intim, saudara. Intinya gini, saya dengan suami itu enggak terlalu, saudara ya. Suami saya orangnya yang dingin, cuek. Tapi berpuluh tahun saya terus berusaha menyentuh hatinya, menggapai hatinya. Seperti tadi ini aja mau berangkat. Saudara, saya berusaha memberikan sikap-sikap yang manis, sikap-sikap yang baik. Nah, saudara, saya berusaha menjadi orang yang tidak punya kepalsuan terhadap apapun dan siapapun. Yang kedua, saya berusaha bagaimana saya dimanapun dalam segala keadaan apapun, sikap saya adalah sikap yang beribadah. Apa itu? Sikap yang membawa kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup ini hanyalah untuk memuliakan Tuhan, tidak ada yang lain. Lewat apapun yang kita kerjakan, hidup ini hanya memuliakan Tuhan. Saudara, nanti mulai 1 Januari saya sudah masuk sabatikal penuh 1 bulan. Dan kemarin Maria sempat bilang, Mami jangan masuk dulu, nanti tiba-tiba ngilang. Pamit dulu sama jemaat, kasih tahu Mami ngapain. Saya sih iya, tapi waktu saya duduk di situ tadi, Tuhan bilang enggak. Mulai pagi besok kamu sudah karantina. Jadi saya pamit sekarang. Saudara, setiap kali dalam setahun, di awal tahun, saya selalu melakukan itu. Sabatikal dengan Tuhan. Dan beberapa tahun yang lalu,
masih boleh saya keluar kamar, ngobrol apa, nanti jam tertentu saya masuk. Tapi ini kembali seperti dulu-dulunya saudara ya. Berapa tahun yang lalu, di mana sabatikala saya tidak boleh keluar kamar. 1 bulan penuh hanya di kamar, sampai suami saya mutasi. Papi, nanti papi di kamar sana ya, di belakang. Sampai saya bilang, nanti saya kasih TV papi. Kan dia suka lihat berita toh. Dia bilang ini, aduh. Tapi puji Tuhan saudara. Suami saya dengan kerelaan berkata, oke. Saudara terkasih, kenapa saya perlu waktu duduk diam dengan Tuhan? Saya sadar Tuhan, bahwa perjalanan saya tidak akan pernah bisa berarti apa-apa tanpa Tuhan. Saya kalau mau jujur saudara, tahun ini saya merasa tidak beri sesuatu yang banyak dengan Tuhan. Saya merasa tidak terlalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita ini mengasihi pribadi, kita mencintai seseorang, dan ketika kita tidak terlalu berbuat banyak, rasanya beban enggak saudara? Beban. Tapi kalau kita enggak ada hati, apalagi enggak ada cinta, wah enggak pusing. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita beribadah dengan Tuhan, jangan cuma lakukan sebuah rutinitas. Jangan cuma agamawi. Tapi bagaimana ketika kau beribadah, kau mencari Tuhan. Kau menginginkan perjumpaan dengannya. Kau menginginkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Kau harus mengalami pribadinya supaya apa? Ketika kau mengalami pribadinya, engkau diubahkan hari ke hari saudara. Tapi coba, kalau kau enggak mengenal pribadinya, kau enggak mengasihi dia, mau jengkang-jengking, mau puluhan tahun kau pelayan Tuhan, kau enggak pernah bisa berubah saudara. Bahkan ketika kau enggak beribadah pun, kau enggak merasa kenapa-kenapa. Banyak loh saudara, orang yang tidak beribadah, dia tidak merasa kenapa-kenapa, enggak ada beban. Karena bagi dia enggak masalah. Yang penting aku enggak menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena orang tersebut belum kena masalah. Kan kebanyakan begitu saudara. Kalau belum kena masalah, enggak dekat sama Tuhan, seperti enggak ada masalah. Tapi begitu ada masalah, wah kejar Tuhan. Kenapa? Ada masalah, butuh Tuhan. Saya tanya, kalau saudara diperlakukan seperti itu sama orang, pokoknya butuh saya datang, enggak butuh saya lemparin. Kira-kira gimana? Hidup ini jangan tabur tuai saudara. Ingat, hidup ini jangan tabur tuai. Sekecil apapun yang kau tabur dalam hidupmu, itu pasti kau tuai. Kau meremehkan Tuhan. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau begitu mendoakan hati Tuhan. Lihat. Satu kali engkau akan menuai semuanya. Dan saudara, ketika Ahaz ini dalam kondisi yang terjepit dan Tuhan menawarkan pertolongan, tapi Ahaz menolak pertolongan daripada Tuhan. Ya, kalau kita baca saudara di dalam Yesaya 7 ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. 12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara, kalau bahasa sehari dikatakan, aku tidak mau merepotkan Tuhan. 13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah, hai keluarga Daud. Kenapa dikatakan keluarga Daud? Hai keluarga yang punya perjanjian, keluarga yang diurapi. Ya, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Artinya gini loh. Ketika engkau berusaha lari dari pertolongan Tuhan dan lari dari jalan Tuhan, ujungnya ketika engkau babak belur, ujungnya juga Tuhan yang kau panggil kok. Artinya gini loh, jadi orang tuh jangan bebal. Jadi orang tuh jangan keras hati. Jadi orang tuh jangan cuek. Kalau Tuhan tuh menasihati kita, mengingatkan kita, menegur kita, responi. Gini loh Bu, kalau ditolong Tuhan itu nggak tahu sampai kapan. Pertolongannya kayak apa.
Tapi kalau ada yang menolong, ini tawaran dari Raja Asyur ini, orang yang dia bisa lihat bahwa nyata Raja Asyur ini adalah raja yang berkemenangan dalam setiap peperangan. Ini nyata Bu, orang raja yang kuat. Saudara terkasih, satu kali nanti masuk 2025, saudara akan banyak tawaran dari dunia. Saudara akan ditawari, disodori beberapa kompromi demi kompromi. Saudara akan ditawari dengan banyak hal yang membuat engkau bahkan engkau berani menukarkan Tuhanmu. Hati-hati saudara, contoh pekerjaan. Ketika kau sibuk-sibuk dengan pekerjaan, waktunya ibadah. Tiba-tiba ada sebuah roh bilang gini, ya ibadah kan bisa minggu depan. Ibadah bisa nanti kapan? Sekarang kerja dulu. Kejar karirmu. Kejar gang daumu. Akhirnya apa? Iya gak apa-apa lah. Terus nyanyi, dia mengerti, dia peduli. Pakai rohani lagi saudara. Bahaya, hati-hati. Banyak sekali di akhir zaman manipulasi-manipulasi rohani yang dibawa sertakan oleh anak-anak Tuhan. Apalagi contohnya saudara. Apalagi kalau engkau yang sudah merasa engkau seorang pelayan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata gini, ayo kamu harus taat sama orang tuamu. Kamu harus taat sama pemimpinmu. Ini kan sudah rohani saudara. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau lebih takut kepada Tuhan. Ini gimana takut sama Tuhan? Kalau sama manusia aja dia tidak bisa menghormati. Saudara, jangan terobsesi dengan semua kegiatan-kegiatan rohani. Tapi hatimu tidak ada perubahan. Hidupmu tidak ada perubahan. Yang kedua, jangan jadikan Tuhan ban serep. Kalau lagi perlu Tuhan, wah nangis-nangis cari Tuhan. Begitu enggak perlu Tuhan, dilemparin Tuhan. Kalau diomongin, masuk sini, keluar sini. Kalau diomongin, aku sudah ngerti, aku sudah tahu. Hati-hati saudara, sikap-sikap seperti ini. Ini roh Ahas. Bukan Ahas Honda saudara ya. Bapak Ibu, sadar gak sih? Banyak orang yang hatinya terlalu keras. Terlalu pembenaran diri. Wataknya terlalu kaku. Terlalu merasa sudah hebat, sudah ngerti. Saya ini kalau sudah pelayanan Natal diundang kemana-mana. Bagian saya selalu obrak-abrik saudara. Untuk apa? Meluruskan motivasi Natal. Seperti yang berapa minggu lalu. Saya katakan Natal itu bukan perkara celebration, perayaan. Tapi ketika Natal kita sadar, pribadi yang sudah lahir di dunia ini, dia yang Tuhan meninggalkan tahtanya, berkorban, karena mencintai manusia, diberikan hidupnya, bahkan mengalami banyak siksaan. Tapi ketika kita tidak menyadari itu, dan kita merasa bahwa Natal biasa aja. Coba kalau kita mengerti Natal itu adalah maknanya kita memberi apa sama Tuhan. Bapak Ibu, selama ini coba renungkan. Seberapa sih hatimu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan engkau memperlakukan Tuhan itu seperti apa sih? Saya ini dalam beberapa minggu ini banyak keluhan-keluhan yang datang kepada saya seperti ini. Bu, kalau saya renungkan dekat sama Tuhan itu banyak resiko ya Bu, enggak enak. Mending saya biasa-biasa aja. Dan satu kali saya tuh bicara sama anak-anak rohani saya. Lagi ngobrol yang enggak sengaja saudara. Mereka duduk, saya bilang begini. Coba cek hatimu. Kenapa sampai hari ini kamu begitu setia sama Tuhan? Kamu begitu mengejar Tuhan? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan kalau saat waktunya Tuhan sudah berikan apa yang
menjadi keinginanmu, menjadi janjinya. Di mana hatimu? Dan mereka nangis. Saudara, kita itu nggak bisa menjamin puluhan tahun kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Selama kita tuh tidak pernah tahu yang di dalam kita ini seperti apa. Saudara, nanti ada pemulihan keluarga, ada pembasuhan. Untuk apa semuanya, saudara? Supaya kita masuk tahun depan benar-benar kondisi kita itu dibereskan. Kita nggak ada luka, nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati kepada siapapun. Kita benar-benar mau lepasin, mau tanggalin semuanya. Dan ketika dibasuh kakinya, saudara, ini perjalanan kita yang kemarin banyak berontak, banyak nggak taat sama Tuhan, begitu liar kita mau-maunya sendiri, mulai dibersihkan, dibasuh, dikuduskan, supaya perjalanan kita ke depan benar-benar berjalan seirama dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Saudara, jangan bawa saudara pikulan, gombolan sampah masuk ke tahun depan, nanti berat saudara. Terutama nanti suami istri. Harus membereskan hati orang tua dengan anak. Karena orang tua itu seringkali disakiti dengan sikap-sikap anak yang seringkali kurang sopan. Apa sih mama? Mama tuh gak ngerti apa-apa. Apa-apa itu kuno. Hati-hati anak-anak sekarang. Belajar bicara punya etika dengan orang tuamu. Karena itu menentukan perkenanan Tuhan. Seluka apapun hatimu, jangan pernah punya respon yang tidak sopan dengan orang tuamu. Karena itu akan menentukan masa depanmu, bahkan gini, pasangan hidupmu. Mari, Bapak Ibu Saudara, setiap tahun seperti ini, Nafiri sudah berumur 19 tahun ya. Kami selalu melakukan pembasuhan. Karena untuk apa? Untuk membereskan saudara. Membereskan perjalanan kita. Langkah-langkah kita yang kemarin banyak menyakiti Tuhan. Mengkhianati Tuhan. Bahkan menjual Tuhan saudara. Dengan keputusan-keputusan yang berkompromi dengan dunia. Bapak Ibu terkasih. Ke depan akan banyak sekali tawaran yang begitu menggoda. Karena apa? Kesesakan. Karena apanya? Banyak pergumulan. Karena banyak sekali saudara ya. Himpitan demi himpitan. Saudara, saya juga ngobrol sama anak-anak rohani saya. Ketika engkau mengalami proses, jangan engkau terlalu melihat sebuah ketakutan. Tapi lihatlah proses sebuah kesempatan bagaimana Tuhan itu mendidikmu, Tuhan membereskanmu, Tuhan mendewasakanmu. Bahkan ketika kau dalam proses engkau jadi kenal siapa dirimu. Apa motivasimu, di mana kelemahan-kelemahanmu. Saudara belajar, setiap perjalanan hidup yang tidak enak, bahkan yang sangat menyakitkan. Tapi kalau itu seizin Tuhan, pasti tujuannya adalah melatih yang di dalam ini supaya murni dan sejati. Bicara sejati saudara, gak banyak kok orang suka yang sejati. Kalau saya renungkan, usia 17 tahun saya dipanggil Tuhan. Ditangkap Tuhan, bahkan detik itu juga saya memberikan hidup saya sepenuhnya. Sekarang usia saya 54 tahun. Saya lihat level-level orang yang sudah bersama saya itu jauh lebih makmur, lebih luar biasa. Dan setiap kali ketemu mereka, mereka selalu mencibir berkata, kamu kok masih gini-gini aja? Pasti ada yang salah dengan kamu. Pasti ada yang gak benar nih sama kamu. Saya cuma senyum saudara. Dan saudara, satu kali berjalannya waktu saya melihat perkembangan demi perkembangan. Orang-orang yang saya lihat hebat. Saya lihat keluarga dan keturunannya berantakan. Bahkan terikat narkoba, kawin, cerai.
keluar masuk penjara. Itu anak hamba Tuhan loh saudara. Kan saudara, sedangkan saya selalu mau ngobrol sama anak-anak saya. Saya bilang gini, mungkin saya ini orang yang tidak terlalu pintar. Tidak hebat. Tapi modal saya ini adalah takut akan Tuhan. Saya punya kesejatian hati. Saya mendidik anak-anak rohani saya. Tidak kalah kualitasnya dengan saya mendidik anak kandung saya. Saya memperlakukan mereka tidak kalah bobotnya dengan saya memperlakukan anak kandung saya. Saya mengatakan, saya punya cinta sejati buat kalian. Saya orang yang selalu berharap bertahun-tahun membawa hidup kalian di hadapan Tuhan. Supaya satu kali kalian harus lebih hebat dari saya. Dan itu terus dibangun dengan pondasi iman, dan pondasi iman. Dan ketika saya bertemu sama mereka, saya katakan kalian adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Dan tidak ada rencana Tuhan yang dapat digagalkan dalam hidup kalian. Kecuali keputusan kalian sendiri. Dan saya berkata, Mami bangga punya kalian. Terlepas hari ini belum jadi apa-apa. Tapi saya percaya. Satu kali mereka akan jadi orang-orang yang sangat membawa kemuliaan nama Tuhan. Saudara, itu dibayar dengan air mata, dengan cinta, dengan pengorbanan. Sebuah cinta yang dibangun dengan ketulusan itu saudara, seringkali tidak dilihat orang. Tapi bagaimana setiap hari menangis di hadapan Tuhan, menjerit, melakukan hal-hal yang mereka tidak tahu. Bahkan saya ngomong sama mereka, saya ini hamba Tuhan yang tidak pernah bicara uang di mimbar. Tadi juga lagi ngobrol sama Maria. Tentang buah sulung lah apalah. Saya bilang, nanti gimana Tuhan? Saudara, kalau saya mau kompromi, kalau saya mau logika-logikaan, kalau saya mau melambung dengan sangat cepat, itu mudah. Tapi ketika mempertahankan iman dan hidup takut akan Tuhan, sekalipun sepertinya gini-gini aja, capek. Bahkan saudara, tidak jarang saya bilang gini, Tuhan, saya sudah gak tahu lagi harus berbuat apa. Dan saya sudah gak tahu lagi membawa mereka ini kemana. Dan Tuhan selalu berkata, memang jalanku tak terselami nak. Tapi ketika hatimu terus mengikuti setiap ritme yang aku mau kau lewati. Engkau sedang membangun sebuah kekuatan. Dan satu kali kekuatan itu akan meledak dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, saudara, saya ini juga membimbing anak-anak LGBT, saudara. Sejujurnya saya nggak mau. Jujur saya nggak mau. Karena banyak hal lah saudara. Resiko impartasi spirit dan bla bla, banyak hal peperangan rohaninya mengerikan. Tapi setiap kali Tuhan berhadapan dengan saya dengan berkata gini, nah kasih. Dan saya ini punya kebiasaan, setiap pribadi demi pribadi itu selalu saya bawa kepada Tuhan. Pribadi demi pribadi, bukan rombongan saudara. Dan setiap hari puluhan tahun mengerjakan seperti itu terus menerus. Bahkan setiap kali saya misalkan, contoh saya lagi masak tiba-tiba saya diingatkan seseorang. Saya bilang Tuhan kau bawa hidupnya, kau bawa Tuhan. Sambil masak, sambil datang kepada Tuhan, memperkarakan pribadi seperti ini. Walaupun orang ini bebalnya luar biasa, wah mengerikan hidupnya saudara. Lari lagi ke kumbangan, lagi-lagi ke kubangan sampah, kenajisan, masuk lagi. Dan setiap kali saya ingat dia, saya bawa lagi.
Dan kadang-kadang saya bilang, Tuhan. Sampai orangnya bilang gini, tolong berhenti ngurusin saya. Gak usah urusin saya. Saya bisa urus diri sendiri. Apapun dia bentak dengan saya di telepon. Ya, saya akan berhenti. Kalau nafas saya selesai. Yang kedua, kalau Tuhan bilang selesai, saya akan selesai dengan kamu. Tapi kalau nafas saya belum selesai, Tuhan belum selesai, kamu maki saya akan tetap mencari kamu. Kenapa saudara? Karena saya belajar memahami hati Tuhan. Hati Tuhan itu seringkali sakit kalau kehilangan anak-anaknya. Saya bisa merasakan hati Tuhan ketika anak-anaknya ini berkeliaran, berkhianat, tidak setia. Mencintai dunia terlalu kuat, mencintai karir terlalu kuat sehingga apa? Dia tidak merasa dia perlu Tuhan, dia tidak merasa bahwa semua yang dia bisa lakukan karena Tuhan. Saudara, khususnya buat orang-orang yang merasa sukses, dia pikir kesuksesannya itu karena upayanya, karena perjuangannya. Iya, memang benar. Tapi kalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidupmu, semua yang kau bangun sia-sia. Dan itu tinggal tunggu waktu. Yang kedua, di balik itu pasti ada orang-orang yang berjuang, yang berdoa. Mungkin orang tuamu, mungkin engkongmu, nenekmu yang takut akan Tuhan. Mereka berdoa habis-habisan. Sekalipun seringkali sikapmu itu tidak sopan. Saudara, apalagi kalau saya tahu ini orang yang sangat terpuruk dan kegagalannya sangat mengerikan. Dan orang-orang seperti ini yang seringkali saya perjuangkan di hadapan Tuhan. Dan saya katakan Tuhan, supaya dunia melihat kemuliaan-Mu. Orang yang sudah dianggap sampah dan tidak ada nilai. Dan ketika kau jamah ubahnya, orang dunia akan melihat Engkau Tuhan. Dan seringkali ketika Tuhan tidak meresponi apa yang saya ngomong, kadang seperti Tuhan jalan aja. Saya seperti wanita pendarang yang pegang jubahnya. Tuhan, please, berhenti dengan langkahmu. Berhenti dengan langkahmu. Dan saudara, ketika saya lakukan ini, saya enggak peduli mau saya di dapur, mau saya di mana. Kalau saya sedang berperkara, saya enggak peduli, saudara. Bapak Ibu, Tuhan terlalu mencintai hidup Bapak Ibu semua. Bahkan Dia ingin ketika dunia digoncang, Tuhan ingin engkau itu diangkat supaya apa? Dunia melihat Tuhan dalam hidupmu. Tapi Tuhan seringkali kau tolak, kau reject. Ketika apa? Kau tidak mau berjalan bersamanya. Engkau berjalan dengan kemauanmu, engkau berjalan dengan keliaranmu, dan engkau berjalan dengan merasa dirimu pintar. Mari saudara, tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan apapun di dunia ini. Tapi biarlah engkau setia dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu banyak tekanan. Sekalipun sesuatu yang rasanya impossible. Tapi percayalah saudara. Ketika kau menyerahkan perjalananmu dengan Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul di hatimu. Tuhan sediakan. Jangan seperti Ahaz, ketika Tuhan menyodorkan pertolongan, dia mengabaikan, bahkan dia mengalihkan semuanya dan berkata, kalau bisa berkata gini, ya saya diam, saya enggak butuh nasihatmu. Karena saya tahu ada orang yang bisa menolong saya. Saudara terkasih, mari jujur dari diri sendiri. Seperti apa kau memperlakukan Tuhan dalam hidupmu? Apa kalau lagi kau butuh baru kau datang kepada Tuhan? Atau setiap hari kau berkata, Tuhan, aku ini perlu Engkau. Aku enggak mampu tanpamu Tuhan. Aku tidak mampu dan aku tidak sanggup tanpamu. Saudara, saya adalah orang yang selalu berkata, Tuhan, saya enggak mampu tanpamu. Saya bukan apa-apa tanpamu.
Kalau boleh saya memilih Tuhan. Ketika kau tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan saya, kau boleh bawa saya pulang. Karena bagi saya ketika saya tidak berbuat sesuatu, itu sangat menggoncangkan hati saya. Bagi saya kalau hidup ini tidak berguna, untuk apa kita hidup? Kalau hidup ini tidak untuk memuliakan Tuhan, tidak untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk apa kita hidup, saudara? Itu hanya menimbun semua dosa, menimbun semua murka Tuhan. Dan kita tinggal tunggu kapan waktunya semuanya. Saudara, bicara kita tentang Tuhan. Kenapa di sini juga dididik terlambat saja nggak boleh. Dan orang banyak memaki. Tapi saya nggak peduli, saudara. Disiplin itu salah satu kita respon menghormati Tuhan. Disiplin itu salah satu kita mengasihi Tuhan. Dan saya rindu tahun 2025 seperti janjinya. Bahwa penyertaannya sempurna bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berjanji, saudara, di tahun 2025 aku akan membuat sebuah perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan kekayaan orang fasik akan pindah kepada tangan orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, mari buang semua kepalsuan, keangkuhan, roh kebenaran diri. Buang semua kemunafikan, bahkan ketidaktulusanmu dalam mengasihi Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, bahkan di dalam melayani Tuhan. Dan jangan membuat Tuhan itu kau perlakukan seperti kau ke Gunung Kawi. Mari saudara, karena saya banyak lihat orang-orang sebetulnya orang itu hebat. Tapi seringkali dia tidak setia dengan Tuhan. Dia mengabaikan Tuhan dengan sikapnya yang terlalu sombong. Karena dia merasa aku enggak terlalu butuh ibadah. Aku enggak terlalu butuh Tuhan. Buktinya apa? Dia tidak mengutamakan Tuhan. Sejak saya umur 17 kenal Tuhan sampai hari ini. Saya ini orang yang selalu sudah standby. Minimal setengah jam sebelum berangkat saya sudah standby. Kenapa? Bagi saya menantikan Tuhan itu sebuah kenikmatan. Saudara, mari kita menjadi orang yang mempersiapkan hati untuk tahun 2025. Kalau ada kegoncangan, kalau ada tekanan, kalau ada apapun menghimpitmu, ingat. Ada Tuhan yang menolongmu. Ada Tuhan Immanuel yang menyertai perjalananmu. Dengarkan setiap nasihatnya. Bahkan ketika Tuhan bicara lewat siapapun, jangan pernah meremehkan setiap nasihat Tuhan. Ah, kamu tuh siapa? Saudara, menurut pengalaman saya ya, kadang seringkali Tuhan bicara sama orang yang kita anggap itu enggak penting. Manusia ini kebanyakan penjilat, saudara. Kalau orang yang dia respect, kenapa? Dia banyak sesuatu, dia punya pengaruh besar. Begitu dia tidak punya pengaruh besar, seringkali kita anggap receh, remeh. Tapi tanpa kau sadar sebetulnya itu suara Tuhan. Engkau seringkali mereject Tuhan. Hati-hati, apa yang kau tabur dalam hidupmu akan kau tuai. Hidup ini, saudara, mengutamakan perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan semuanya gak ada artinya. Istri-istri, layani suamimu dengan baik. Jangan kau hebat di gereja, tapi kau gak punya sikap penundukan diri. Kau gak mengerti cara bagaimana kau melayani suamimu. Kau terlalu cuek. Kau terlalu banyak ngomel. Kita gak akan pernah bisa menghormati Tuhan kalau kita gak menghormati suami kita. Saya ini contoh. Suami saya dengan saya timpangnya haleluya. Tapi bagaimana ketika saya di rumah, saya memperlakukan dia seperti raja. Seperti Tuhan dalam hidup saya.
Saya boleh hebat di luar, tapi ketika di rumah, saya pengabdi orang-orang di dalam rumah saya. Itu saudara, nilai. Jangan hebat di luar, tapi di rumah bagaimana? Suami-suami juga, laki-laki, engkau itu imam. Kau itu kepala. Kalau engkau tidak berfungsi sebagai imam, sebagai kepala, berarti apa? Kau punya tubuh, kau tidak punya kepala, maka hidup apa? Mati. Kepala apa? Orang yang suka mencari hadirat Tuhan. Orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Setiap laki-laki yang berjalan dalam kehendak Tuhan, membangun hubungannya dengan Tuhan, apapun perjalanannya, ada pernyataan Tuhan yang sangat ajaib, bahkan ada jaminan buat hidupnya dan keturunan-keturunannya. Sebab itu saudara, laki-laki jangan kau tidak berfungsi sebagai kepala keluarga, sebagai imam, dan memberi contoh hidup yang benar. Keluarga butuh figur seorang laki-laki, seorang bapak yang baik. Tapi kalau bapak sudah terlalu dingin, cuek dan gak pernah pusing dan tidak pernah mau menyentuh anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya bisa mengenal Tuhan? Demikian juga anak-anak, rasa hormatmu dengan orang tua. Tunjukkan sikapmu, tunjukkan rasa hormatmu kepada orang tuamu. Karena itu perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, mari ciptakan suasana hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Lewat sikap kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat teladan-teladan kita. Bahkan bagaimana kita melayani keluarga. Jangan jadikan beban. Saya serepot apapun saudara. Bahkan tadi contoh saudara. Saya udah mau buru-buru naik, mau kembali ke doa. Anak saya datang, mami masuk angin, kerokin mami. Saya kira, iya ya sudah sini. Saudara, keluarga kita butuh sentuhan kita yang nyata, bukan butuh teori. Keluarga kita butuh teladan yang nyata. Bukan katanya. Kalau engkau orang yang beribadah, tunjukkan sikapmu di dalam keluarga. Tunjukkan teladan hidupmu di dalam keluarga. Bahkan ajarkan mereka takut akan Tuhan. Bukan dengan perkataan, tapi lewat setiap perbuatan, lewat setiap perkataan, lewat sikap hidup, bahkan lewat contoh-contoh kehidupan setiap hari. Saudara, sebetulnya Tuhan bilang gini, simple. Masuk tahun 2025, enggak usah stres, enggak usah takut. Asal kau hidup takut akan Tuhan dan kau menjadi pribadi yang menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dimanapun kau ada. Aku akan menjamin hidupmu dalam kemenangan. Simpel saudara. Mari kita ini bongkar semua yang di dalam kita. Juga gini saudara, enggak ada orang Kristen punya musuh. Kalau orang Kristen punya musuh saudara, dia bukan disertai Tuhan, disertai setan saudara. Orang Kristen gak boleh punya musuh, gak boleh punya kebencian, sakit hati. Lepaskan semuanya itu. Orang Kristen harus merdeka dari namanya sakit hati. Yang ketiga, berbuat kebaikan. Saya ini puji Tuhan ya, sama Maria ini. Kami orang yang selalu tiap hari berduyun-duyun, mikir kasih apa ya, sampai tadi saudara. Kita bagi apa. Saya ini kalau Natal kan banyak bingkisan-bingkisan saudara. Saya sampai kasih tetangga-tetangga yang muslim, saya bilang sorry ya ada tulisannya Merry Christmas. Karena kami banyak stok di rumah. Kami mau berbagi, tolong tidak tersinggung. Setiap hari kerjaan saya itu saudara, cari stok yang ada. Lihat kulkas, apa yang perlu dikasihkan ke mereka. Makanya suami saya, kalau saya sudah turun tangan, tidak ada pembantu, tidak ada, wah pasti bakal bersih semuanya. Saya bilang sama suami saya, jadi saluran Pi, supaya apa? Mata airnya terus mengalir. Suami saya bilang terserah.
Saya ini paling gak tahan saudara. Ada makanan sudah berapa hari, gak dijamah, gak sentuh. Ini harus rapture, gak bisa terus begini terus. Apa yang numpuk-numpuk, waduh. Saudara kasih, rasanya kalau tidak berbagi tuh ada sesuatu yang nangis di dalam saudara. Bahkan saya berhari-hari ini sibuk lihat lemari saya. Apa yang mau dibongkar semua ya, mau dibersihin ini ya Tuhan. Ini harus di-upgrade Tuhan. Bukan saya nyindir Tuhan supaya diisi yang baru loh saudara, enggak loh. Tapi itulah, kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bahkan sempat saudara kemarin tuh saya, sempat gimana saudara sama anak saya. Karena anak saya bilang, Mami please, sudah. Jangan terus, gini terus, begini terus. Tapi kalau Tuhan sudah taruh di hati saya, ketika saya tidak melakukan, ini saya nangis saudara. Dan ketika saya melakukan, ternyata anak saya, maksudnya gini, dia bukan gak setuju, tapi please, yang bijak. Dia tidak marah loh saudara. Saya nangis. Ketika saya nangis, setelah hati saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi saya gak sakit hati saudara. Cuma air mata ini seperti kayak nangis terus. Tuhan bilang gini, karena kamu merasakan apa yang kurasakan. Di momen Natal ini aku ingin memberikan banyak hal supaya dunia tahu aku mengasihi, dunia tahu aku akan kaya akan kasih, dunia tahu aku nih Bapak yang baik. Dan setiap hari kerjaan saya itu terus cari sesuatu yang saya bisa kasih. Dan ketika saya sudah memberi saudara, senang, nangis. Saudara, ketika engkau jadi anak Tuhan yang tidak pernah punya kepedulian dan kau coba minta, tapi kau tidak pernah berbuat sesuatu. Saya ini adalah orang yang terus saya tidak peduli rekening saya kosong. Saya ini hidup 90% untuk Tuhan. Saya cuma 10%. Sudah percaya tidak percaya. Semua untuk Tuhan. Semua untuk jiwa-jiwa. Saya tidak peduli. Kadang anak-anak saya, Mami, please. Tapi bukan saya ngawur, bukan saya emosi. Saya cuma nangkep hatinya Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan memang tidak mudah. Akan banyak resiko-resiko yang kita lewati. Tapi resiko itu ketika kita punya ketetapan hati, disitulah nilai kesejatian kita. Disitulah hati kita benar-benar ada hati Tuhan. Bahkan saudara, beberapa hari ini, saya kirim ke desa-desa. Dan ketika mereka telepon, mereka teriak dan berkata, Ibu, kami ini 3 hari tidak makan. Kok bisa Ibu tepat? Saudara, setiap kali dengar seperti itu, saya nangis. Tuhan. Saudara, berbahagialah kalau engkau hidup untuk Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Saya ini selalu ingat sebuah kesaksian yang Pak Abraham Tano Saputra saksikan. Satu kali di mimbar dia bilang begini, mama saya itu orang yang suka memberi hamba Tuhan. Bahkan sampai satu kali di apotek itu semua barang habis, uang juga habis. Sampai anak-anak saya marah. Termasuk saya juga marah. Mama berhikmat. Kalau udah gini nih, nanti bikin hamba Tuhan tuh jadi yang gak benar motivasinya. Singkat cerita, mamanya cuma bilang ini, kamu ndak tahu apa yang mama lakukan. Dan satu kali Pak Alex bilang gini, saudara tahu, 7 turunan ini ndak akan habis serta kami. Bahkan saya lihat bagaimana penyertaan keluarganya. Sekalipun dalam goncangan, sekalipun ada banyak hal saudara. Karena apa? Ada sebuah perjanjian Tuhan dengan beliau saudara. Ingat, orang yang punya perjanjian dengan Tuhan apapun perjalanannya,
tetap ada dalam jaminan Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya, satu kali kelak, kalaupun saya tidak melihatnya, tapi saya percaya, keturunan demi keturunan saya akan hidup dalam perkenanan Tuhan sampai finish roh. Amin. Dan satu hal saudara, saya percaya, satu kali Nafiri akan punya rumah Tuhan, rumah penyembahan yang jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan saya berkata Tuhan, rumah itu akan menjadi penyembahan 24 jam. Yang tidak pernah berhenti siang dan malam menyembah Tuhan. Dan saya percaya akan banyak bangsa-bangsa datang untuk melihat bagaimana hadirat Tuhan di tempat itu. Sebab itu kenapa kami dididik begitu rupa. Kami diproses habis-habisan, kami diproses puluhan tahun dengan Tuhan. Tuhan berkata supaya pondasi imanmu kuat, kokoh. Dan kau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Sebab itu saudara terkasih, mari luruskan hatimu, kuduskan setiap motivasimu. Percayalah ketika kau memberi hidupmu berjalan bersama Tuhan dan kau tidak menentang dan tidak mereject Tuhan, maka apapun yang engkau inginkan, bahkan kau doakan, Tuhan memberi lebih dari semua apa yang kau rindukan. Amin. Mari kita kembali menyembah Tuhan.